dibawa sampai ke tengah laut gini? Perasaan Otan gak janjian ketemu Dolpino deh. Aduh, jangan-jangan Otan mau dicemplungin di tengah laut. Ampun Paman, Otan gak bisa berenang. Tuh kan, si Paman sudah mulai pakai topeng dan selang-selangannya gitu. Pasti mau jahatin Otan nih. Lah kok malah nyemplung? Ternyata Otan cuma parno aja teman. Maafin Otan ya Paman, udah berburuk sangka duluan. Paman-paman ini ternyata nelayan Teluk Jakarta yang sedang memanen kerang hijau teman. Tuh lihat hasil panennya, banyak banget ya. Nelayan di Teluk Jakarta ini membudidayakan kerang hijau dengan menggunakan bambu-bambu. Tekniknya adalah tancap atau stick. Jadi, tiang-tiang bambu akan ditancapkan di perairan laut seperti ini teman. Dalam satu hari, paman-paman ini bisa panen sampai 500 kg kerang hijau loh. Kerang-kerangnya kenapa dibuang paman? Padahal udah susah nyarinya. Oh, ternyata yang dibuang itu kerang-kerang yang sudah mati. Tuh lihat, kerangnya kosong. Dan kalaupun ada dagingnya, sudah nggak layak konsumsi. Makanya kerang-kerang seperti ini harus dipisahkan dari kerang segar. Kalau kata pamannya sih, kerang-kerang ini banyak yang mati karena tercemar dengan limbah dan polutan yang terdapat di perairan Teluk Jakarta. Salah satunya dari sampah yang dibuang sembarangan ke sungai dan terbawa sampai laut. Kasihan kan paman-paman ini, hasil tangkapannya jadi berkurang. Makanya, teman-teman jangan suka buang sampah sembarangan ya. Kerang hijau memang menjadi menu favorit bagi para penggemar seafood. Selain harganya yang terjangkau, kerang hijau bisa diolah menjadi berbagai menu masakan. Mulai dari kerang hijau saus padang sampai saus tiram. Waduh, Otan kok jadi lapar nih. Kerang hijau juga mengandung banyak sekali nutrisi loh teman. Ada protein, vitamin A, omega 3, hingga kandungan zat besi yang tinggi. Cuma kalau kerang hijau di Teluk Jakarta sudah tercemar dengan limbah dan polutan, berarti bukannya dapat manfaat baik dari si kerang, malah tubuh nanti kemasukan bahan berbahaya lagi. Kak Dina, stop makan kerang hijaunya. Mending cari tahu aja dulu deh. Otan mau tanya langsung sama pakarnya. Halo Bu Eti. Otan, halo, apa kabar Otan? Baik Bu. Alhamdulillah. Tumben nih Otan datang ke sini. Bu, emang bener ya kita nggak boleh makan kerang hijau karena tercemar? Tidak semua kerang hijau ya, hanya kerang hijau yang ada di perairan yang tercemar sampai sangat tercemar. Contohnya misalnya di Teluk Jakarta ya, karena memang Teluk Jakarta ini sangat tercemar, maka kerang hijaunya ikut menikmati bahan pencemar tadi. Salah satu contohnya logam berat. Apa? Logam berat? Ih, logam berat itu kan kalau masuk ke tubuh manusia bisa berbahaya. Mengonsumsi makanan yang mengandung logam berat itu bisa meningkatkan tekanan darah, merusak syaraf, ginjal, serta organ tubuh lainnya. Serem banget. Teman, kerang hijau bisa terpapar logam berat karena ia tergolong filter feeder atau hewan penyaring. Di habitat aslinya, kerang memakan mikroalga dan plankton dengan cara memompa air melalui rongga mantel sehingga mendapatkan partikel-partikel yang ada di dalam air. Makanya, kalau habitatnya tercemar, kerang hijau juga akan mencerna polutan yang terkandung di dalamnya, mulai dari timbal, merkuri, dan logam berat lainnya. Dan zat berbahaya tersebut akan mengendap di daging kerang hijau. Untungnya kerang hijau bisa kebal terhadap zat berbahaya. Makanya, mereka adalah salah satu dari sedikit hewan
yang tetap bisa bertahan hidup di lingkungan yang sudah terkontaminasi zat berbahaya. Ini sih namanya untung di kamu, apes di manusia yang makan, Sob. Paman, kenapa kerangnya dimasukkan ke akuarium? Emang bisa ya pelihara kerang di akuarium? Dikira ikan cupang kali. Oh, ternyata paman ini sedang menguji kemampuan kerang sebagai filter pembersih ya. Yuk coba kita lihat. Wih, akuarium yang diisi dengan kerang hijau sudah mulai terlihat jernih tuh. Dalam 1 kilogram kerang hijau bisa membersihkan 10 liter air dalam waktu 1 jam saja loh teman. Wah, kamu keren banget sih Sob. Cakep. Pada tahun 2018 lalu, tim konservasi Ancol menaruh 1.600 kg kerang hijau di sekitaran pantai. Tuh lihat hasilnya. Sekarang diperkirakan sudah ada 2.600 kg kerang hijau yang tumbuh. Dasar laut juga semakin jernih dan mulai dihuni biota laut lain seperti kepiting dan ikan. Wah, mantap banget nih. Algenotan kenapa ditutup matanya gini? Jangan-jangan lagi diculik. Tenang Kak Dina, Otan pasti bebasin. Loh. Tunggu. Masa diculik kok disediain makan ya? Wah, mana enak banget lagi makanannya. Otan bercanda. Kak Dina lagi Otan kasih challenge nih. Kira-kira bisa nggak ya Kak Dina bedain mana kerang yang asli dan mana kerang nabati alias kerang vegetarian? Ayo Kak, boleh dicobain dulu kok. Asal jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak namanya mukbang. Nah, cobain yang di piring satunya. Gimana? Sudah tahu mana yang kerang asli? Ini. Gede-gede yang ini yang kiri. Yeay, Kak Dina salah. Itu kerang nabati, Kak. Kalau yang ini baru daging kerang asli. Ya, salah. Ternyata ini yang asli. Kalau dari penampilan memang kelihatan berbeda. Tapi kalau soal rasa, mirip-mirip kok sama daging kerang asli. Nah, kerang vegetarian ini terbuat dari bahan nabati, seperti tepung gluten dan minyak kedelai. Dijamin bebas dari polutan berbahaya, seperti merkuri ataupun timbal yang ada di perairan. Dan satu lagi nih, bebas kolesterol. Jadi teman di rumah nggak perlu khawatir kalau mau makan banyak-banyak. Paling cuma kekenyangan doang. Dan nggak perlu khawatir, kandungan proteinnya juga ada kok. Wah, bisa jadi solusi pengganti kerang hijau dong. Oh, tapi kan banyak orang yang sukanya makan kerang hijau asli. Boleh nggak ya kalau tetap dimakan? Boleh, Otan tetap boleh makan. Tapi karena di dalam kerang ini ada bahan berbahaya dan beracun, maka tentu saja harus dibatasi, ya. 1 hari Otan hanya boleh makan 2 ekor. Yeay, ternyata masih boleh tuh. Asalkan ada syaratnya nih teman. Kerang hijaunya tidak berasal dari perairan yang tercemar berat, seperti di Teluk Jakarta. Selain itu, kita juga bisa pilih kerang yang belum terkontaminasi. Kelihatan kok secara fisiknya. Kerang hijau yang sudah terkontaminasi biasanya memiliki penebalan pada cangkangnya. Semakin tebal cangkangnya, semakin banyak kandungan logam beratnya. Makanya, kalau milih kerang hijau di pasar, pilih yang cangkangnya tipis seperti ini ya.